Shalom, jemaat yang terkasih. Shalom, Bapak Ibu, Mbak terkasih yang di Zoom. Kita bersyukur kembali bersekutu dalam persekutuan Selasa hari ini. Ini bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini kita memujikan satu lagu yang ingin meneguhkan kita bahwa kita mau terus mengandalkan Tuhan dengan pujian Bapa Sorgawi. Kita naikkan bersama-sama dari rumah kita masing-masing, dari tempat kita masing-masing. Mari Ibu Bapak terkasih, kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapak, sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang senantiasa hadir menyertai kami anak-anak-Mu, bahkan sekalipun kami di tengah situasi
yang tidak mengenakan, kami sadar bahwa Allah tetap meneguhkan dan menguatkan kami. Ya Bapa, saat ini kami bersehati untuk mau mendengarkan firman-Mu sebagai penuntun kami menghadapi suka duka tantangan hidup ini. Berbicaralah ya Bapa melalui saudari terkasih kami Mbak Tias yang sudah mempersiapkan firman-Mu untuk disampaikan kepada kami anak-anak-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk dapat mendengarkan, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Monggo Mbak Yas. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih yang mengikuti lewat Zoom. Atau selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Bapak, Ibu yang mengikuti melalui YouTube. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 40. Yesaya 40 ayatnya yang ke-27 sampai 31. Yesaya 40 ayat yang ke-27 sampai 21. 31, mohon maaf. Begini firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita pasti tidak asing dengan burung Raja Wali. Jika kita tahu sama-sama burung Raja Wali itu adalah burung yang terkenal dengan kegagahannya, burung yang bisa terbang tinggi dengan bebas dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Namun, bagaimana burung Raja Wali ini bisa terbang begitu tinggi itu tentu prosesnya tidak mudah. Kita tahu bahwa pada waktu mereka masih kecil, ketika mereka baru lahir, mereka berkembang, mereka diberikan makan oleh induknya, tapi ketika mereka seharusnya sudah siap untuk mencari makan sendiri terbang, induk Raja Wali ini akan dengan sengaja menggoncangkan sarang. Kita tahu burung Raja Wali itu selalu menempatkan sarangnya di pohon yang sangat tinggi. Tetapi induk ini akan dengan sengaja menggoncangkan sarangnya sehingga anak-anak Raja Wali ini akan terjatuh dari sarangnya. Sehingga mereka dengan instingnya akan mengepakkan sayapnya dan belajar untuk terbang. Itu ketika mereka masih kecil. Dan kita juga tahu bahwa burung Raja Wali ini bisa hidup sampai usia 70 tahun. Itu usia yang begitu panjang untuk seekor burung. Ketika di usia 40 tahun, burung Raja Wali ini juga dengan sengaja melepaskan bulu-bulu di sayapnya, sehingga akan muncul sayap yang baru, dan itu akan digunakan untuk terbang lagi. Ya, kita tahu kalau dengan sengaja melepaskan sayapnya itu pasti rasanya juga begitu sakit, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Tidak mudah proses yang dilakukan oleh burung Raja Wali ini supaya mereka bisa terbang. Bacaan kita hari ini yang terambil dari Yesaya. Jika kita sebuah informasi untuk Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kitab Yesaya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kitab Yesaya yang pertama itu settingnya adalah sebelum pembuangan Babel. Itu ada di Yesaya yang pertama sampai 39. Kemudian ada Deutero Yesaya, itu ada di Yesaya 40 sampai 55, itu merupakan gambaran ketika pembuangan Babel.
dan yang terakhir itu ada Trito Yesaya, ada di Yesaya 56 sampai 66. Itu di dalam Yesaya. Maka bacaan kita hari ini yang terambil dari Yesaya 40 itu berada di Deutero Yesaya dengan konteks dalam pembuangan Babel. Kalau kita bersama-sama membayangkan, ya kita sama-sama tahu Indonesia juga pernah dijajah. Bagaimana suasana dalam pembuangan Babel? Tentu tidak mudah ya Bapak Ibu. Dalam mereka tidak ada di negaranya sendiri, mengalami penyiksaan, tekanan dari bangsa Babel. Tidak ada kebebasan bagi bangsa Israel pada waktu itu, karena mereka sama-sama dibuang di Babel. Namun Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika kita membaca bagian dalam Yesaya, Yetro Yesaya di Yesaya 40 sampai 55, ada kekuatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Banyak sekali ayat-ayat yang memberikan kekuatan di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah ada harapan yang diberikan oleh Tuhan dalam tekanan-tekanan tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita juga ingat pada minggu yang lalu kita sama-sama bacaan Injil, kita membahas tentang badai kehidupan. Tentu sebagai manusia kita tidak akan lepas dari hal itu. Akan ada badai, kita akan berada di tekanan, dalam mungkin bentuk penjajahan tidak lagi sama dengan dulu, tapi pasti ada penjajahan-penjajahan lain yang juga dirasakan oleh bangsa, oleh kita saat ini. Namun kita ingat bahwa di dalam kitab yang kita percaya, ada janji yang Tuhan janjikan kepada kita. Ada damai sejahtera yang sudah Tuhan janjikan, supaya kita juga memiliki kekuatan dalam menghadapi setiap badai ancaman yang ada dalam kehidupan kita. Tentunya dengan prosesnya, seperti burung Raja Wali tadi mengalami proses yang begitu panjang, namun Tuhan juga mengajak kita untuk terus sabar. Sabar menghadapi, selalu tabah dalam menghadapi setiap badai, setiap perjuangan, setiap proses yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, sehingga kita juga naik level dalam iman kita. Itu yang ditekankan pada firman Tuhan pada hari ini. Ketika kita terus-menerus untuk ada taat kepada Tuhan, selalu percaya, menanti-nantikan kekuatan dari Tuhan, Tuhan juga akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Asalkan kita terus-menerus berada di dalam Tuhan. Mungkin juga saat ini kita merasa lemah, tapi percaya bahwa proses kita bisa melewati proses ini, kita juga akan bisa sama seperti burung Raja Wali yang bisa terbang tinggi, yang bisa melewati badai dengan begitu gagahnya. Karena dari setiap proses itu akan ada pelangi yang indah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami bersyukur Tuhan untuk bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang sangat-sangat menguatkan kami ya Tuhan. Kami belajar Tuhan di tengah badai kehidupan kami, ada proses yang Tuhan inginkan kami lalui, supaya kami juga dapat terbang tinggi, kuat, dan gagah seperti burung Raja Wali. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa, dalam pergumulan kehidupan kami yang kami lewati setiap harinya, kami percaya bahwa ada janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan jemaat-Mu di GKJ Yeremia dalam setiap pergumulan pekerjaan, sekolah, kesehatan, semua yang mungkin tidak kami ketahui satu persatu. Tapi kami percaya Bapak, Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang maha mengerti setiap kebutuhan kami. Kasih-Mu kami percaya akan dirasakan oleh setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga percaya Tuhan bahwa dalam kehidupan kami, segala prosesnya nanti Tuhan, dalam apapun yang kami usahakan, kami berdoa supaya semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk proses pembangunan GKJ Yeremia, segalanya Tuhan, apa yang dibutuhkan dari dana, usaha, Kau sendiri yang akan mencukupkan. Juga kami juga berdoa ya Bapa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang Kau tempatkan di gereja ini, supaya mereka dapat melayani dengan tulus, kasih,
ikhlas dan penuh tanggung jawab semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu, semuanya apapun yang akan terjadi kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam satu nama kami berdoa. Amin.